Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugih Nugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya akan melaksanakan uji kinerja proses pembelajaran. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa 13 Juni pukul 13.15. Itu dibuktikan dengan koran elektrik ya. Nah ini adalah newspaper online edisi Selasa 13 Juni 2023. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, bahagia hari ini? Bahagia. Senang hari ini? Senang. Oke, ya, kita harus selalu bahagia, harus selalu senang, kapanpun, dimanapun, di saat apapun. Ya, oke, silakan disiapkan dulu KM-nya. Isti'dadan Musta'id dan Salamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak absen dulu ya, yang tidak masuk hari ini. Coba siapa saja yang tidak masuk hari ini? hadir semua. Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, oke. Bahagia. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, anak-anak. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Gak tahu. Oke, masih melanjutkan yang materi kemarin tentang hari ini. Ya. Oke, di sini materinya adalah melanjutkan bab ke-6 ya di kelas 8 tentang teorema Pythagoras bagian yang keempat. Karena kan kita sudah mempelajari part 1, part 2 dan part 3 ya. Nah, ini bagian keempat, kita akan belajar tentang aplikasi konsep Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahwasanya ilmu matematika itu sangat bermanfaat ya, terutama buat kehidupan. Nah, ini kita akan mempelajari salah satu. Oke, sebelumnya, nah ini, coba di sana ada sebuah hadis, ya. Nah, ada yang sebuah hadis menginstruksikan atau mengingatkan kita, ayo belajar sepanjang hayat, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya. Jadi kalian yang setiap hari ke sekolah mencari ilmu, nah itu berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban. Tentunya seorang yang melaksanakan kewajiban itu akan mendapatkan pahala, ya. Tidak hanya di sekolah. Kalau kalian menuntut ilmu di kayak lembaga bimbel, kursus atau bahkan secara online ya. Sekarang kan media-media online untuk pembelajaran banyak gitu. Nah, itu misalnya bisa dijadikan sebagai media. Oleh agama sudah diperintahkan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Ya. Nah, ini ada quotes of the day. Ya. Coba bacakan Ilham. Razan. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Oke. Nah, di sini ada motivasi buat kita semua ya. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi intinya kita mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan ini.
seakan-akan kita akan meninggal besok. Dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Artinya belajar ini untuk bekal kita hidup. Ya, belajar ini untuk bekal kita hidup. Ya, jadi kita mengarungi kehidupan ya, dari kecil. Sekarang SMP ya, SD, SMP, SMA, nanti kalian kuliah. Dari kuliah lulus, kerja, menikah, punya anak dan sebagainya. Nah, itu untuk mengarungi siklus kehidupan itu adalah dengan belajar, ya, dengan menuntut ilmu, begitu, ya, oke, ya, oke. Nah, sini tujuan pembelajarannya, ya, oke. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah coba dibacakan alif. Siswa dapat menerapkan konsep Pitagoras dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, siswa dapat menerapkan konsep Pitagoras dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini adalah coba bacakan Amabel. Pentingnya kompetensi penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari seperti mengukur jarak dua tempat, jarak dua benda, lebar suatu objek, dan tinggi suatu objek. Oke, nah di sini adalah pentingnya kita belajar hari ini, ya. Pentingnya belajar atau pentingnya kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari seperti mengukur jarak dua tempat, jarak dua benda, lebar suatu objek, dan tinggi suatu objek. Nah, ini penerapannya dalam kehidupan, ya. Jadi untuk nanti mengukur jarak dua tempat atau mengukur jarak dua benda ataupun mengukur tinggi objek gitu, itu menggunakan teorema Pythagoras, ya. Oke, sekarang, nah ini ada garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran kita apa saja sih hari ini? Yang pertama, Obama, bacakan apa? Penyajian masalah. Oke, yang pertama akan Bapak sajikan suatu masalah dalam bentuk gambar. Oke, Reja, yang kedua apa itu? Pertanyaan pemantik. Nah, nanti akan Bapak sajikan pertanyaan, ya. Yang ketiga, Geza. Siswa mengemukakan pendapat terhadap masalah yang diberikan. Oke, yang kelima, yang keempat, Alka. Pretest. Nanti ada pretest, ya, mengukur kemampuan kalian. Lalu yang kelima nanti penjelasan materi oleh guru. Oke, yang keenam, Faisal. Siswa membentuk kelompok. Nah, nanti siswa membentuk kelompok. Yang ketujuh, Alessia. Siswa mengerjakan LKPD. LKPD, ya, nanti siswa mengerjakan LKPD. Yang kedelapan, Herwa. Siswa mempresentasikan hasil LKPD. Oke, yang kesembilan, Jihan. Siswa menanggapi hasil presentasi. Nah, siswa menanggapi hasil presentasi. Dan yang ke-10, Regina, Membuat kesimpulan. membuat kesimpulan. Nah, ini garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, ini garis besarnya, penyajian masalah, pertanyaan, pemantik, siswa mengemukakan pendapat terhadap masalah yang diberikan, nanti ada mengukur kemampuan siswa melalui pretest, penjelasan materi oleh guru, siswa membentuk kelompok, lalu siswa mengerjakan LKPD, kemudian siswa mempresentasikan hasil LKPD, siswa menanggapi hasil presentasi dan membuat kesimpulan. Nah, itu langkah-langkah secara garis besar kegiatan. Oke, ini ada suatu masalah, ya. Nah, Bapak sajikan suatu permasalahan. Ada yang tahu gambar apa ini? Ada? Tembok. Nah, ini tembok. Kalau ini apa ini? Tangga. Jadi tangga yang disandarkan, ya. Ini tangga yang disandarkan ke tembok. Lalu di bawahnya ada apa? Ada kolam. Oke.
Nah ini contoh penerapan Pythagoras ya. Ini ada tembok, lalu ada tangga yang disandarkan ke tembok. Jadi nanti kita di sini contoh penerapan Pythagoras ya. Ini ada tembok, lalu ada tangga yang disandarkan ke tembok. Jadi nanti kita di sini nih mau ke atas ya tangga. Jadi mau naik ke tangga. Nah ini 3 meter berarti ukuran apa ini? Tinggi tembok. Kalau 4 meter? Nah, panjang kolam atau lebar kolam. Nah, yang akan nanti kita hitung adalah panjang tangganya. Ya. Nah, kita akan menghitung panjang tangga. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa menggunakan teorema Pythagoras? Karena apa? Bentuknya segitiga, betul. Ya. Karena ini bentuknya segitiga. Ya, Pythagoras berlaku pada segitiga siku. Oke. Sudah kan kalian pelajari ya? Sudah kalian pelajari sebelumnya? Nah, coba dihitung panjang tangga. Silakan dihitung panjang tangganya. Nah, diingatkan dalam Pythagoras segitiga siku ada sisi alas, ada sisi apa lagi? Sisi alas, lalu sisi tinggi, lalu sisi miring. Nah, kalian harus bisa menentukan tangga itu apakah sisi miring, sisi alas, atau sisi tinggi. Oke, alasnya jawabannya apa? 5 apa? 5 meter. Kenapa 5 meter? Dari C kuadrat pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ketemu panjang tangganya adalah 5 meter. Oke. Nah, ini contoh penerapan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan menyelesaikan berbagai masalah yang lain, ya. Tidak hanya pada kasus tangga yang disandarkan ke tembok. Nanti kalian harus bisa menyelesaikan kasus lain soal cerita lah ini. Nanti digambarkan seperti ini ya, disketsakan seperti ini gitu. Nanti kan si sketsanya, gambarnya itu akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ketika sudah terbentuk segitiga siku-siku, baru kalian nanti mengerjakan dengan teorema Pythagoras. Ya. Triple Pythagoras. Bapak akan menanyakan seorang-seorang, ya. Triple Pythagoras itu berapa saja? Oke. Dari ini. Oke, apa aja triple Pythagoras? Oke, betul. 3, 4, 5. Lanjut. Betul. 5, 12, 13, sekarang betul. 8, 15, 17. Sabrina. Yang keras. Oke, itu bagus. 7, 24, 25. Repa. Lagi tahu? Tahu? Berapa? 16, 30, 34. Betul. Ini kelipatan 2 dari ini ya. Nah, ini bisa dikali 2 nih. Nah, kelipatan 2 dari 8, 15, 17. Kali 2. Jadi 16, 30, 34. Oke, Regina, berapa lagi? 24, apa jangan triple 3 angka? 24, 45 sama berapa? 51. Oke. Berapa lagi triple Pythagoras? Ya, Faisal apa? 9, 40, 41 Pak. Betul, 9, 40, 41, 6, 8, 10. 6, 8, 10, betul.
15, 20, 25. 15, 20, 25 betul Sahrin? Ya? 20, 21, 29. Nah, betul. 20, 21, 29. Oke ya, itu dan seterusnya. Nah, ini contoh aja ya. Contoh triple Pythagoras. Nah, jadi ini materi kita hari ini ya. Nah, jadi materi kita hari ini akan langsung Bapak sajikan contoh soalnya. Karena secara garis besar teorema Pythagoras sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kemudian tadi Bapak sudah mengulang lagi ya, sudah mengingatkan lagi, flashback lagi, mereview lagi tentang materi Pythagoras. Jadi langsung ke contoh soal ya. Contoh soal berupa soal ceritanya. Oke, bacakan. Reja. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 25 km, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 60 km. Jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah. Oke, sebuah kapal. Jadi ini harus diilustrasikan. Nah, jadi kalau yang namanya soal cerita, berarti daya imajinasinya harus luas. Ya. Kalian jadi harus pandai berimajinasi. Nah, jadi memvisualisasikan. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 25 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 60 km. Jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah. Nah, kita ingat lagi nih arah mata angin. Yang atas utara, bawah selatan, yang kanan timur, yang kiri barat. 5. 60 bagi 5? 12. Oke. 5 dikuadratkan. 25. 12 dikuadratkan. 144. 25 tambah 144. 169. Berapa? 13. Dan itu belum beres 13. Tadi kan disederhanakan dibagi 5. Nah, sekarang kita diperbesar lagi dikali 5. 13 kali 5? 65. Sama ya? Kita pakai triple Pythagoras saja. 25, 60. Tinggal cari angka yang lainnya. Ini berarti dibagi 5. Dibagi 5, 25 bagi 5. 5, 60 bagi 5 beres 13. Tadi kan disederhanakan dibagi 5. Nah, sekarang kita diperbesar lagi dikali 5. 13 kali 5? 65. Sama ya? Kita pakai triple Pythagoras saja. 25, 60. Tinggal cari angka yang lainnya. Ini berarti dibagi 5. Dibagi 5, 25 bagi 5. 5, 60 bagi 5 12. Nah, tadi triple Pythagorasnya 5, 12, 13. Nah, yang 13 ini kalikan 5. Kan kebalikan bagi adalah kali. Jadi 13 kali 5. 65. Oke. Lanjut. Oh ya, untuk sesi berikutnya. Ya, anak-anak, ini contoh soal pertama ya yang sudah Bapak sampaikan, jelaskan. Ya, anak-anak, ini contoh soal pertama ya yang sudah Bapak sampaikan, jelaskan. Ya, ada pertanyaan? Oke, Alessia apa? Kalau untuk triple Pythagoras itu emang dikasih dari sananya sudah 3, 4, 5, 5, 12, 13 atau kita bisa cari sendiri? Oke, nah Ada cara cepat. ada cara cepatnya. Nah, triple Pythagoras, jadi memang sudah ada pasangan angka-angkanya ya. Nah, 3, 4 dengan 5. Itu 5, 12, 13. Kalau mau mencari sendiri boleh. Ya, hanya lama gitu. Ya. Jadi triple Pythagoras tadi dengan cara dihafal, ya. Dihafal 3 pasangan bilangan. Oke. Kalau misalkan tidak hafal, ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Iya? Apa namanya Pythagoras? Kenapa namanya Pythagoras? Boleh. Pythagoras itu nama orang ya. Nah, nama ilmuwan. Nama orang yang menemukan rumus menentukan salah satu sisi dalam segitiga siku-siku. Jadi ini hasil percobaan atau hasil riset ya, penemuan. Ini segitiga siku-siku. Nah, ada seseorang yang menemukan aturan ini. Misalkan ini C, ini A, ini B. Ya.
Nah, orang itu namanya adalah Pythagoras, ilmuwan matematika. Sama halnya kayak ilmuwan-ilmuwan yang lain. Jadi kalau zaman dulu untuk menghargai ya anak-anak itu materinya ya sudah Bapak sampaikan. Sekarang kalian membuat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya. Oke, silakan membuat kelompok. Ya, bebas kelompok. Ya, so, kursinya di ini. Ya, anak-anak sudah dibuat kelompok ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Oke, coba. Apa aja? Kalau Ya. kayak gini, berarti yang dihitung gimana? Ya ini jarak ininya nih. Jarak ini kan posisi awal. Nah, ini posisi akhir. Coba sambungkan dalam suatu garis. Nah, itu sisi apa? Miring alas tinggi. Sisi miring. Ini gambar apa ini? Gambar bangun datar apa ini? Gabungan dari persegi panjang sama segi tipis-tipis. Namanya apa? Pak? Trapesium ya. Nanti ini buat garis bantu nih. Nah, garis bantu ini kan sama panjangnya ini. Itu. Nanti ini selisihnya yang ini. Selisih antara yang ini 28 dengan 14. Jadi cari sisi miringnya. Kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oh ya, kenapa? Apa? Sketsanya, oke. Ini berapa? 28. Ini 14. Masa garisnya sama 28 dengan 14? Pasti lebih panjang 28. Nah, gitu. nyari ini. Baru ya, hubungkan. Tapi Ya. tapi ada 3. Ada 3 apa? Coba hubungkan. Nah, Terus nyari ininya. berarti di Ini sama ini. iya. Oh ya. Oke, bagus. Sahrin bisa? Ya? Yang mana? 10 kuadrat ya, ini sisi miringnya. Tanggalnya 6 kuadrat, 36. Ya, akar 4 berapa? Akar 64? 8. Oke. Hasil jawabannya atau hasil diskusi kelompoknya ya, mempresentasikan jawaban dari LKPD yang Bapak berikan. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Ya, sok. Nemenin. Jadi di sini diketahui kalau panjang tingginya, panjang tangganya itu 10 meter. Terus dari jarak ujung bawah tangga ke tembok itu 6 meter. Terus yang ditanyain itu tinggi dindingnya, rumusnya itu P C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan masukin angkanya 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 100 kurang 26. Jadi akar 64 yaitu 8 meter. Oke, nah itu presentasi dari kelompok 1. Jawabannya sama atau tidak? Jawabannya sama? Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Udah paham? Sudah. Oke, silakan duduk. Oke, tadi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Oke, silakan Alka. Kelompoknya Alka, Alif. Silakan ke depan.
Sok digambarkan oleh salah seorang. Ya. Itu Sugoi. Yang di belakang 5.625 tambahkan 1.600. Kalau hasilnya yaitu 7.225. Lalu diangkatkan dan hasilnya yaitu 45 km. Oke. Ada yang berbeda jawabannya? Sama jawabannya? Sama. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, silakan dulu kelompok 2. Sekarang refleksinya dari yang sudah kita pelajari tadi dan apa yang kalian diskusikan, ada yang mau mengemukakan pendapat atau menarik kesimpulan manfaatnya apa? Oke, Faisal gimana? Dari pembelajaran hari ini saya belajar bahwa teorema Pythagoras dapat membuat kehidupan kita dalam sehari-hari menjadi lebih mudah, mulai dari mencari tinggi, mencari lebar, mencari jarak di antara kedua titik, dan ini juga merupakan salah satu pembuktian bahwa matematika adalah ilmu yang sangat penting karena pada dasarnya hampir semua yang kehidupan kita sehari-hari membutuhkan matematika, ada kayak unsur gitu. Oke, tepuk tangan buat Faisal. Oke, Bapak akan menambahkan kesimpulannya ya. Tadi yang kita pelajari adalah pengaplikasian atau penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bahwasanya banyak manfaatnya ya. Tadi untuk menghitung panjang tangga ataupun menghitung tinggi tembok, tinggi dinding, lalu menghitung jarak dua mobil, ya. Kebayang kalau misalkan jadi kita menghitungnya itu yang istimewanya kita menghitungnya tanpa alat ukur. Itu ya. Kesimpulannya atau istimewanya. Jadi dengan menggunakan konsep Pythagoras kita bisa mengukur benda ataupun jarak dua tempat, jarak dua benda tanpa menggunakan alat ukur. Itulah keistimewaan matematika. Ya. Kalau kalian misalnya hitung tinggi bendera, coba hitung tingginya. Kalau pakai alat ukur kan repot, ya. Nah, kalau alat matematika atau dengan konsep matematika itu jadi lebih sederhana. Jadi matematika itu membuat hal yang rumit menjadi sederhana, ya, gitu. Jadi kalian dari ketinggian mengukur jarak dua mobil itu nggak pakai alat ukur, tinggal pakai konsep Pythagoras. Kalian dari ketinggian mengukur jarak dua mobil itu nggak pakai alat ukur, tinggal pakai konsep Pythagoras. Kemudian menghitung jarak kapal, jarak awal dan jarak akhir kapal itu nggak pakai alat ukur. Kebayang kalau kalian harus mengukur di lautan bagaimana itu meterannya, ya itu pakai konsep Pythagoras, ya begitu. Oke, atau penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bahwasanya banyak manfaatnya ya. Tadi untuk menghitung panjang tangga ataupun menghitung tinggi tembok, tinggi dinding, lalu menghitung jarak dua mobil, ya. Kebayang kalau misalkan jadi kita menghitungnya itu yang istimewanya kita menghitungnya tanpa alat ukur. Itu ya. Kesimpulannya atau istimewanya. Jadi dengan menggunakan konsep Pythagoras kita bisa mengukur benda ataupun jarak dua tempat, jarak dua benda tanpa menggunakan alat ukur. Itulah keistimewaan matematika. Ya. Kalau kalian misalnya hitung tinggi bendera, coba hitung tingginya. Kalau pakai alat ukur kan repot, ya. Nah, kalau alat matematika atau dengan konsep matematika itu jadi lebih sederhana. Jadi matematika itu membuat hal yang rumit menjadi sederhana, ya, gitu. Jadi kalian dari ketinggian mengukur jarak dua mobil itu nggak pakai alat ukur, tinggal pakai konsep Pythagoras. Kemudian menghitung jarak kapal, jarak awal dan jarak akhir kapal itu nggak pakai alat ukur.
Kebayang kalau kalian harus mengukur di lautan bagaimana itu meterannya. Ya, itu pakai konsep Pitagoras. Ya, kali ini. Nah, karena materinya sudah selesai, ya, tadi materi akhir, jadi di pertemuan berikutnya itu akan dilaksanakan ulangan formatif. Ya, oke. Sekian dari Bapak, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam